Halo teman-teman, ketemu lagi di Wawan Kusdiawan Channel. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang grafika komputer. Video kita hari ini akan membahas tentang piranti interaktif. Sebagaimana kita ketahui, komputer itu adalah sebagai alat bantu yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer berasal dari kata to compute atau alat bantu hitung, atau kita mengenalnya komputer ini digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika. Komputer mampu menerima data, memproses, menyimpan, mengolahnya sehingga menghasilkan bentuk keluaran yang berupa teks, gambar, simbol, angka, serta suara. Nah, komputer ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yang kedua software, perangkat lunak, dan yang ketiga adalah brainware. Jadi, sebuah komputer ini akan optimal kalau didukung oleh 3 aspek ini. Hardware apa sih? Hardware itu adalah alat atau perangkat keras yang bisa kita lihat ya dalam penggunaannya. Terdiri dari 3 jenis. Kalau kita klasifikasikan hardware ini, ada hardware perangkat untuk input atau masukan, misalnya ada keyboard, mouse, dan sebagainya. Ada proses untuk memproses, yang tadi di sini ya, data itu dimasukkan, diproses, diolah. Pemrosesor ada misalnya prosesor, RAM, dan sebagainya. Kemudian output ini untuk keluarannya. Jadi setelah diproses, dimasukkan, diproses, kemudian dikeluarkan atau dalam bentuk output. Misalnya seperti monitor yang kita lihat ini adalah output, atau printer untuk mencetak, atau sound untuk keluaran berupa suara. Nah, software ini adalah kita mengenalnya dengan istilah perangkat lunak. Ada beberapa jenis software. Jadi software ini nanti yang akan mengendalikan, mengoperasikan aplikasi di dalam komputer tersebut. Ada beberapa klasifikasi, misalnya ada sistem operasi. Ya, kita mengenal sistem operasi ini misalnya ada Windows, ada Linux, ya ada Mac OS, dan sebagainya. Kemudian bahasa pemrograman itu aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah perangkat lunak. Misalnya kita mengenal ada Java, DLP, Visual Basic, ya, dan sebagainya. Kemudian ada program aplikasi yang biasa kita pakai, misalnya Microsoft Office dan lain-lain. Nah, brainware ini adalah peran kita sebagai manusia yang mengoperasikan komputer tersebut. Jadi secanggih apapun komputer, kalau tidak didukung oleh manusia yang mengoperasikannya, maka tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, brainware ini ada beberapa klasifikasi, ada operator, ada programmer, ada sistem analis, database administrator, network administrator, dan lain sebagainya. Berikutnya kita bahas tentang 2 jenis piranti interaktif. Jadi kalau tadi ada perangkat input, ada perangkat proses dan output. Perangkat input ini kalau kita klasifikasikan ada 2 macam, yaitu ada piranti yang bersifat analog dan juga ada yang bersifat digital. Apa sih analog input? Analog input itu adalah di mana arah gerak sesuai dengan arah gerakan alat. Jadi arah gerak objek yang kita lihat di dalam komputer itu menyesuaikan dengan arah gerak alat yang kita operasikan. Misalnya dalam hal ini adalah mobil. Nah, mobil akan berbelok sesuai dengan belokan setir yang kita operasikan. Ini contoh beberapa piranti analog ya. Kalau dulu misalnya monitor itu yang versi analog, dia menggunakan diputar ya, pengoperasiannya dengan cara diputar, on off-nya, mengatur kecerahan warna, volume, dan sebagainya. Kemudian ada jenis yang kedua, yaitu digital input. Digital input itu adalah contoh piranti interaktif di mana arah gerak sesuai dengan lamanya kita menekan alat. Misalnya belokan mobil sesuai dengan lamanya menekan alat. Ini contoh piranti interaktif yang digital input. Jadi dia banyak menggunakan tombol. Beda dengan yang tadi, di sini menggunakan alat diputar gitu, kalau di sini ditekan. Kemudian beberapa contoh piranti interaktif lain yang bisa kita gunakan dalam pemrosesan grafika komputer, itu ada beberapa piranti yang mungkin kita perlukan untuk media input maupun outputnya nantinya. Di antaranya misalnya ada mouse. Mouse ini ada beberapa versi ya. Dari sisi teknologi yang digunakan, dulu misalnya ada menggunakan bola, sekarang menggunakan infrared. Kemudian di sini inputnya ada USB, ada PS2, dan ada wireless, dan lain-lain.
Kemudian ada yang hampir mirip dengan mouse, ada namanya trackball. Perbedaannya apa? Kalau mouse ini kita memerlukan sebuah area tempat untuk menggerakkan alat ini. Nah, kalau trackball yang kita gerakkan adalah bolanya. Maka ini menjadi solusi ketika kita berkendara, di mana tidak ada space untuk area untuk menggerakkan mouse tersebut. Dengan trackball itu akan lebih mudah. Kemudian digitizer ini papannya, dan light pen untuk menggambar. Ini memberikan solusi kemudahan kita ketika kita akan melakukan rancangan, ya, karena akan lebih fleksibel. Touchscreen, ya, ini adalah mungkin kita sudah terbiasa dengan perangkat mobile yang kita gunakan, smartphone yang kita pakai sudah berbasis touchscreen. Scanner bisa digunakan untuk menyekan gambar, image, foto, dan sebagainya sebagai media input. Kemudian printer untuk mencetak keluaran atau output. Ada beberapa jenis printer yang kita kenal, misalnya ada printer yang jenis dot matrix, ada printer menggunakan toner, dan juga ada yang menggunakan tinta, ya. Dan yang terakhir adalah plotter, hampir mirip dengan printer, cuma dia bisa mencetak dalam kapasitas yang lebih besar ukurannya. Inilah beberapa contoh piranti interaktif yang bisa kita gunakan dalam grafika komputer. Mungkin ada beberapa contoh lain, teman-teman bisa share di komen, ya. Silahkan tulis di komentar kira-kira apalagi contoh piranti interaktif yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Ditunggu like, subscribe, komen, dan share-nya, ya. Terima kasih.